Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. OJK harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi ini gitu loh. Kenapa saya bilangin OJK harus bertanggung jawab tentang kekacauan yang terjadi ini? Karena sebanyak itu aturan yang dibentuk OJK, apa fungsinya buat masyarakat, terutama buat para masyarakat Indonesia yang terjebak di dalam dunia pinjaman online. Wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan dilimpahkan ke pihak ketiga ataupun dijatuhkan ke Dewan Prestasi bekerja sama dengan pihak lawyer. Ya kan? Wajib menagih 90 hari itu tidak dipakai secara benar gitu loh. Lebih dari 90 hari pun juga tetap melakukan penagihan, itu dilakukan oleh pihak pinjolnya sendiri, bukan pihak dari eksternal. Habis itu keluar lagi bahwa denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Tapi faktanya yang terjadi di lapangan apa gitu loh. Masih banyak yang ditagih, hutang 1 juta ditagih 2.500.000. Hutang 2.500.000 ditagih 6 juta gitu loh. Jadi di mana letak POJK nomor 10 yang mana itu mengatur tentang denda, bunga, dan biaya layanan. Ya, ditambah aturan-aturan terbaru dari OJK bahwasannya bunga pinjol 0,1% sampai 0,3%. Tapi fakta yang terjadi di lapangan masih banyak yang menyimpang dalam hal itu. Makanya saya bilangin, kekacauan yang terjadi hari ini itu karena OJK-nya yang tidak tegas. OJK yang tidak jelas. Sampai detik ini OJK antara iya dan tidak gitu loh. Di satu sisi OJK mengatur tentang regulasi pinjaman online, bagaimana pinjol supaya taat aturan, bagaimana pinjol supaya benar-benar mematuhi aturan yang ada. Tapi di sisi lain, setiap kali ada pelanggaran, OJK-nya tidak muncul. Kenapa gitu loh? Ada apa dengan OJK dan pinjol? Kenapa seakan-akan di posisi ini masyarakat hanya dikorbankan? Mereka diberatkan dengan bunga pinjol, ya kan? Mereka diberatkan dengan bunga yang sangat besar, biaya layanan yang sangat besar gitu loh. Katanya OJK juga membentuk aturan yang terbaru ini dalam COJK nomor 19, bahwasannya pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Sekarang asuransi yang seperti apa ini? Ya kan? Sehingga tidak ada kejelasan sampai detik ini bagaimana caranya si pinjol itu mengklaim asuransi dia. Ya kan? Yang kita temukan praktek di lapangan seakan-akan pinjol tidak mempunyai asuransi sama sekali. Bahkan telat 6 bulan itu masih juga dilakukan penagihan. Kata OJK setelah 90 hari data wajib diserahkan dan pinjol dilarang untuk melakukan penagihan. Kalaupun masih melakukan penagihan bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga. Ya, terus pertanyaannya adalah di mana asuransi itu? Ini yang tidak ada kejelasan dari otoritas jasa keuangan. Seakan-akan OJK hanya mengadu domba antara si kreditur dan si debitur. Di satu sisi ada aturan yang harus diikuti oleh kreditur, di sisi lain debitur tidak merasakan aturan yang dibentuk OJK itu dipatuhi. Ini yang membuat suatu kebingungan, ini yang membuat suatu pertanyaan besar. Kenapa gitu loh? Ya kan? Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si debitur komplain habis-habisan kepada si kreditur. Si kreditur beranggapan semua itu tidak ada. Sementara si debitur dihimbau, ya kan, masyarakat tidak boleh lagi meminjam lebih dari 3 aplikasi. Masyarakat tidak boleh lagi dibebani dan pinjol untuk memitigasi tingkat risiko gagal bayar wajib bekerja sama dengan asuransi. Tapi fakta di lapangannya mana? Ya kan? Fakta di lapangannya itu yang mana gitu loh. Inilah yang saya sebut OJK lah yang membentuk semua kekacauan ini. OJK yang mempunyai semua kekacauan ini, ya kan? Sehingga OJK pun juga kebingungan harus dari posisi mana untuk menyelesaikan hal ini. Makanya OJK hanya bisa menunggu momen-momen satu kasus untuk viral, baru OJK-nya muncul dengan segala statement. Ya, ketika terjadi konferensi pers, macam-macam ucapan OJK, ya kan? Seakan-akan di dalam hal itu yang disampaikan OJK adalah pinjol legal tidak pernah melakukan kesalahan. Seakan-akan seperti itu ucapan OJK. Padahal fakta di lapangan, semua orang yang terjebak di pinjol hari ini lebih banyak bermasalah dengan pinjol legal. Ya, kenapa? Pertanyaan OJK pasti kenapa kan? Kenapa orang-orang malah banyak yang terjebak di pinjol legal? Karena aturan wajib menagih 90 hari tidak dipakai. Habis itu tentang asuransi bekerja sama tidak dipakai. Satu orang cuma meminjam boleh 3 aplikasi tidak juga dipakai.
Makanya banyak orang-orang yang riwayatnya meminjam sejak tahun 2023 masih bisa cair di tahun 2024 gitu loh. Siapa yang mau disalahkan dengan hal ini? OJK yang disalahkan dalam hal ini. Kenapa? OJK hanya membuat aturan, tapi praktek di lapangan terjadi penyimpangan. Ya, praktek di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya saya perhatikan, seakan-akan masyarakat Indonesia itu dikorbankan dalam hal ini. Seakan-akan mereka sengaja diadu domba dengan pihak kreditur, penyedia layanannya sendiri gitu loh. Di satu sisi aturannya ada ini. Ada aturan yang boleh atau yang harus dipatuhi. Tapi di sisi lain, semua aturan itu tidak ada yang dipatuhi dan masyarakat komplain kepada OJK. OJK menepis hal itu tidak terjadi sama sekali. Itu adalah pinjol ilegal. Itulah yang terjadi sampai detik ini. Benar apa tidak buat teman-teman semuanya? Apalagi Anda yang saya tanya dulu, siapa yang meminjam per tahun ini aja, mulai dari Januari 2024 sampai dengan Agustus ya 2024 ini, ya kan? Siapa yang meminjam lebih dari 3 aplikasi? Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Anda perhatikan lagi tentang COJK nomor 19. Anda lihat di sana. Satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol legal. Apalagi Anda yang track recordnya ada yang meminjam sejak tahun 2023 tapi masih dicairkan di 2024, bahkan lebih dari batas maksimal yang ditentukan. Ya kan? Bayangin sama Anda gitu loh. Jadi di mana letak aturan OJK itu? OJK apa tidak yang membentuk kekacauan ini? OJK yang membentuk kekacauan itu. OJK yang membiarkan hal ini sengaja terjadi pada diri teman-teman semuanya. Dan ini dari akibat itu gitu loh. Ya kan? Silahkan isi di dalam kolom komentar. Habis itu lagi muncul aturan OJK lagi. Selain COJK nomor 19, OJK juga membentuk tentang POJK nomor 22 tahun 2023. Tapi di mana letak POJK itu? Ya kan? Dilarang menagih dengan mempermalukan. Dilarang menagih dengan ancaman. Dilarang menagih dengan terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Dilarang menagih lewat dari jam dan ketentuan yang ada. Dilarang menagih di luar dari alamat domisili konsumen. Dilarang menagih kepada yang bukan si konsumennya. Tapi faktanya apa? Apa faktanya? Makanya saya bilang capek-capek teman-teman semuanya menyampaikan, "Bang, pinjol ini sebar data. Bang, pinjol ini mempermalukan. Bang, pinjol ini menghubungi di luar kondar." Capek-capek Anda gitu loh. Sebenarnya aturannya sudah ada. Bahkan Anda bisa lihat di media online, ya kan? OJK menyampaikan, pinjol tidak boleh melakukan penagihan kepada kontak darurat. Kontak darurat hanya dilakukan, boleh ditelepon hanya sebatas untuk menanyakan keberadaan si debitur. Dan sebelum nomor orang ini dijadikan sebagai kontak darurat, pihak pinjol harus melakukan konfirmasi untuk meminta persetujuan boleh apa tidak nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat. Pinjol mana yang melakukan hal itu? Pinjol mana yang melakukan memohon permintaan persetujuan benar apa tidak atau disetujui apa tidak nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat oleh si debitur ini? Gak ada kan? Terus teman-teman hari ini takut. Anda diancam setiap hari. Ngapain Anda takut? Sedangkan aturan OJK aja dilanggar pinjol kok. Ngapain perlu Anda mengikuti cara-cara dari pinjol itu gitu loh. Kalau memang nggak mampu ya sudah persetan dengan pinjol itu gitu loh. Kalau memang Anda sudah nggak sanggup ya sudah cabut kartu Anda, reset HP ke setelan pabrik. Ya kan? Mau sampai kapan Anda biarkan Anda dicaci maki, Anda dihina, Anda ditakut-takuti oleh pinjaman online? Mau sampai kapan? Itu pertanyaan saya. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham dan saya berharap Anda semuanya hilangkan semua ketakutan yang ada, buang semua keraguan yang ada dalam pemikiran Anda, stop semua drama yang ada dalam pemikiran Anda, hentikan segera gitu loh. Ya, karena kalau nggak Anda yang menyelamatkan diri Anda, tidak ada yang menyelamatkan diri Anda. Anda percaya dengan aturan OJK hanya dianggap sampah oleh pelaku usaha jasa keuangan yang lainnya. Ya, jadi mulai sekarang sadarlah buat teman-teman semuanya, bukalah logika Anda kembali, lihatlah masa depan Anda yang lebih cerah. Hidup Anda tidak akan berhenti hanya semata kalau Anda galbay dipinjol. Ya, ingat, pinjol itu tidak membahayakan kecuali cara Anda berpikir. Oke, sedangkan dia mampu untuk melanggar aturan OJK tanpa dia takutkan, terus Anda nggak perlu takut juga kalau Anda tidak mampu bayar sama mereka. Oke,
Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, dan bisa juga untuk menambah PR dari otoritas jasa keuangan bahwasannya yang mereka lakukan selama ini itu membahayakan kepada masyarakat Indonesia, bahkan sampai memunculkan kekacauan yang terjadi saat ini. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.